Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Sultan Abdullah dari kelas 2351C Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi. Baik, saya di sini akan menganalisis sebuah podcast antara Deddy Corbuzier dan Ustadz Felix. Oke, langsung saja kita tonton videonya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ustadz Felix Ya. Akhirnya close juga ya. akhirnya close juga. Ya. Jadi saya pertama kali chat Ustadz tuh, terus jawaban Ustadz pertama tuh adalah saya kayaknya beberapa kali. Baik, dari awal mereka podcast aja sudah terlihat jelas adanya komunikasi interpersonal, yaitu adalah non-verbal, yang mana ekspresi Deddy Corbuzier tertawa lebar itu menunjukkan antusiasnya kepada podcast mereka berdua. Oke, lanjut. Keras deh. Iya. Saya bilang di chat itu saya mohon maaf ya kalau seandainya saya agak keras dalam mengkritik gitu. Iya kan tuh ya. saya bilang nggak apa-apa, saya suka dikritik. Tapi saya lupa tuh yang pertama apa, yang kedua saya tahu. Yang pertama tuh LGBT. LGBT. Iya, oh, betul. ya tapi Ustadz oke, langsung ya, Oke, langsung ya oke. saya nanya ya. Ini pertanyaan saya karena Ya. ngomongin LGBT. Ya. Kalau Ustadz mengkritik saya tentang LGBT, Mhm. gimana dengan LGBT yang tiap hari ada di TV? Ya, jadi Baik, di sini ada komunikasi paraverbal di mana Deddy Corbuzier ketika bertanya bagaimana dengan LGBT tiap hari yang ada di TV. Di sini ada kata penekanan oleh Deddy Corbuzier. Di sini berarti adanya komunikasi paraverbal dengan penekanan volume suara. Oke, lanjut. gini ceritanya. Pertama, itu kritik itu sebenarnya adalah terbangun karena ekspektasi. Oke. Ekspektasi terhadap Mas Deddy yang begitu besar. Mas Oke. Deddy, misalnya contoh ya, Mas Deddy itu kan saya kasih tahu dulu Mas. Satu buku Mas Deddy yang saya baca pertama kali, kira-kira apa Mas? Ada kepikir gak kira-kira? Divka atau mantra ya, bukan? Mantra. Mantra ya. Iya. Artinya ketika aku baca buku mantra itu, aku melihat Mas Deddy ini adalah seorang pembicara ataupun komunikator yang qualified. Iya. Nah, karena ekspektasi itu, maka saya tahu hasil daripada podcast itu hasilnya adalah apa. Di situ kemudian saya kritik. Oh. Jadi sebenarnya karena Mas Deddy punya semacam kayak apa ya? Punya semacam kayak legitimasi yang lebih daripada tayangan-tayangan yang lain yang ada LGBT-nya. Bukan berarti kita nggak kritik LGBT-nya di situ, tapi kita kritik juga. Tapi karena ini berpengaruhnya lebih besar, maka kritiknya juga harus lebih besar. Tapi saya boleh nanya juga ya, Boleh kan dong. kita berdebat boleh ya? Oke. Boleh. Tapi kenapa saya dianggap pro? Kan saya tidak pro di situ. Nah, karena gini, dalam beberapa keadaan netral itu sama dengan pro. Dalam kan tunggu dulu. Saya netral soalnya sama dengan pro. seingat saya nih ya, Betul. seingat saya di Baik, di sini ada lagi komunikasi konteks hubungan, relation konteks, di mana ketika Ustadz Felix berbicara, Deddy Corbuzier pun memotong seperti ingin meminta ruang untuk berbicara lagi, dan Ustadz Felix pun memberikan ruang atau memberikan kesempatan untuk Deddy Corbuzier berbicara seperti tunggu dulu ini. Nah, di sini adanya komunikasi konteks hubungan, kesetaraan, saling memberi ruang untuk berbicara. Oke, lanjut. tersebut saya Oke. tidak pernah, saya malah mengatakan berkali-kali, saya tidak mendukung, itu saya katakan berkali-kali. Tapi ini kenyataan yang ada. Itu berkali-kali saya katakan. Betul. Tapi kenapa orang menganggapnya malah saya pro? Ini aneh nih buat saya nih. Itulah namanya komunikasi, Mas. Komunikasi itu kan bukan tentang apa yang kita katakan, tapi tentang apa yang orang tangkap daripada apapun yang kita katakan. Wih, ini kayak capres. Betul. Ini betul, Mas. Karena gini, contoh ya, Mas ya. Dalam kasusnya Palestina misalnya kalau kita mau lihat ya. Netral itu is not a choice because of what? Karena kalau kita netral kita membantu agresi, kita membantu agresor. Nah, karena itulah kita harus stand terhadap sesuatu yang kita lihat benar. Misal contoh kalau kita misalnya balik lagi dalam perkara LGBT, berarti ketika Mas ngundang lalu kemudian mereka dikasih panggung, itu sudah bagian daripada orang-orang lihat adalah bagian daripada promosi tentang LGBT. Oke. Nah, itu sebenarnya ya itu kan komunikasi tentang apa yang orang dapat, bukan yang kita dengar. Bukan yang kita katakan. Oke. Padahal di situ saya bilang kalau mau begitu jangan di Indonesia loh. Betul.
Makanya Tetap netral tuh ya. Tetap salah. tetap itu apa yang orang tangkap. Yang orang tangkap, oh ternyata Mas Dedi ngundang LGBT, lalu kemudian mereka bisa Ya, bebas ini- menyampaikan apa yang mereka mau. Harusnya menurut saya secara pribadi, LGBT itu nggak perlu dikasih panggung, karena mereka sendiri sebenarnya sudah mencari panggung dan sudah dikasih banyak panggung. Tapi harus kita berikan adalah contoh, misalnya kita kan bisa mengkritik itu atau kita bisa memperbaiki itu tanpa memberikan mereka panggung. Oke. Saya secara pribadi sih kita tidak pernah punya masalah dengan LGBT. Betul. Baik, di sini ada lagi komunikasi nonverbal, yaitu adalah gestur. Ketika mereka saling menunjukkan diri sendiri, mereka berdua saling menunjukkan dirinya sendiri untuk menegaskan pengalaman pribadi atau membuka tangan saat berbicara tentang pengalamannya. Baik, Saya juga tidak punya masalah nih. Bahkan beberapa waktu terakhir itu ada orang-orang yang LGBT khusus ngundang saya, Mas. Saya kan agak deg-degan ya. Itu gimana tuh? Nah kan dia bilang gini, pokoknya kami cuma mau dengar dari Ustaz Felix gitu kan ya. Saya bilang, sebentar saya harus rapat dulu gitu. Itu kalau direkam bisa. baik, di sini ada lagi komunikasi konteks hubungan, on konteks. Di sini ada kedekatan emosional antara mereka berdua, seperti candaan, seperti terdengarnya tawaan antara mereka berdua. Ini mencerminkan hubungan akrab. Baik, Bisa salah keluarnya tuh. Bisa salah keluarnya. Nanti kayak gua. Ya betul. Makanya saya bilang oke, kita bisa hadir, tapi kita akan adakan beberapa apa namanya kayak inilah pembatasan supaya memang acara ini seperti yang kita harapkan. Oke. Memang ini pengajian yang Oke. memberikan mereka tambahan-tambahan ilmu, yang memberikan mereka wawasan sehingga mereka bisa berubah. Jadi bukan baik, dari video dari awal sampai terakhir sangat banyak komunikasi interpersonal seperti paraverbal, intonasi suara mereka berdua berbicara antara naik turun. Di sini juga ada kecepatan bicara mereka cepat tapi terlihat sangat jelas, mudah dipahami oleh audiens atau para penonton. Di sini juga ada komunikasi nonverbal lagi ya, seperti kontak mata. Kontak mata mereka berdua saling menatap saat berbicara. Ini menunjukkan keterhubungan antara mereka berdua. Di sini juga dari awal sampai akhir, di sini ada komunikasi verbal seperti pemilihan kata dari mereka berdua, seperti struktur penyampaiannya jelas dari awal sampai akhir. Di sini mereka menjelaskan tentang masalah LGBT. Oke, baik, hanya ini analisis saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.